Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Mutiara Dewi dalam materi produk kreatif dan kewirausahaan, materi perencanaan produksi massal. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu kita dapat memahami konsep produksi massal, kita dapat memahami perencanaan dan peramalan produksi massal, kita dapat menjelaskan pengukuran keberhasilan produksi massal, yang keenam mengetahui tahapan pada produksi massal. Nah, yang pertama langsung saja di sini saya singkat saja, tidak akan panjang-panjang ya. Yang pertama adalah hakikat dan konsep produksi massal. Yang pertama, pengertian produksi massal. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal berarti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Nah, perencanaan produksi massal itu sendiri akhirnya dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Nah, yang pertama, ruang lingkup perencanaan produksi. Nah, mempersiapkan rencana produksi, membuat jadwal penyelesaian produk, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar, menjadwalkan proses operasi tiap unit, menyampaikan jadwal pada pemesan. Itu adalah urutan-urutan atau kegiatan dalam perencanaan produksi. Nah, indikatornya seperti apa? Indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Yang pertama adalah produktivitas, yang kedua kapasitas, yang ketiga kecepatan pengiriman, yang keempat kualitas produk, yang kelima kecepatan proses, yang keenam adalah fleksibilitas. Nah, untuk proses produksi massal itu sendiri adalah suatu cara atau metode untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, itu tadi adalah sedikit tahapan dari proses produksi massal, dimulai dari konsepnya seperti apa dulu yang akan kita produksi. Setelah kita tahu konsepnya, baru kita melakukan perencanaan, dimulai dari kegiatan-kegiatan yang sudah saya jelaskan tadi, mulai dari mempersiapkan rencana produksi, kemudian kita harus membuat jadwal, kemudian kita harus membuat produksi, kemudian kita menjadwalkan proses operasi untuk tiap unitnya, kemudian kita membuat jadwal untuk pemesan dan sebagainya. Itu harus kita ikuti sesuai dengan SOP yang berlaku. Karena di sini kita akan memproduksi barang secara massal. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Kalau ada informasi yang belum dipahami, kalian boleh mencari informasi tambahan di internet, di YouTube dan sebagainya. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap ikuti protokol kesehatan. Terima kasih atas waktunya karena sudah melihat video pembelajaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.